Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali berjumpa dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Dan ini adalah persekutuan doa pagi yang terakhir untuk tahun 2021. Mari kita awali dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu Whispering Hope bersama dengan vokal grup Komisi Dewasa GKI Gading Indah. As the voice of an angel, leaving a lesson on earth. Oh, hear the gentle persuasion, whispers a comforting word.
Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena seperti firman Tuhan mengatakan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmat Tuhan boleh terus kami alami hari lewat hari, sehingga kami boleh tiba di tanggal 30 Desember tahun 2021 ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri perjalanan di tahun 2021. Dan kami mau mengakhirinya dengan penuh syukur dan memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendirilah yang memampukan kami untuk dapat memaknai dengan benar apa yang firman Tuhan mau nyatakan kepada kami lewat teks Alkitab dan perenungan yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema di dalam persekutuan doa pagi hari ini, ngarep.com. Nah, kita akan bersama-sama memperhatikan teks dari surat Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Saya membacakannya bagi kita sekalian demikian. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian apa yang dipersaksikan dalam Roma 12 ayat 2 ini. Maka berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Seorang gadis, Wati namanya, ketika ia akan menikmati santap siang dan pesanannya datang, ia mengambil foto makanan itu dan dia mengirimkannya di salah satu media sosial. Lalu ada temannya yang bernama Adi merespons dengan menuliskan ngarep.com. Apa ibu bapak saudara-saudara yang dimaksudkan dengan ungkapan ngarep atau ngarep.com tadi? Ngarep adalah salah satu ungkapan dalam bahasa gaul. Artinya ya berharap, ngarep-ngarep, menginginkan sesuatu. Dengan responsnya itu seakan Adi mau mengatakan, bagi dong, gue juga mau. Apakah Adi lalu akan dikirimi makanan itu atau segera diajak Wati untuk ikut makan? Ya enggak juga sih. Boleh jadi Adi pun tidak serius dengan respons itu. Cuma bercanda. Tapi kalau kita bicara soal ngarep.com dalam realitas kehidupan, khususnya bagi para pengikut Kristus, bukankah pengharapan merupakan sesuatu yang sangat serius dan sangat bermakna? Kita bisa menemukan bagaimana urusan pengharapan menjadi penting. Misalnya apa yang tercermin di dalam beberapa kata mutiara ini. G.K. Chesterton, dia pernah menulis, harapan adalah kekuatan untuk menjadi ceria dalam situasi yang kita harus putus asa. Stephen Hawking, ilmuwan itu, menulis, betapapun buruknya kehidupan, selalu ada sesuatu yang dapat Anda lakukan dan berhasil.
Di mana ada kehidupan, di sana ada harapan. Sementara Johann Wolfgang van Goethe, dia pernah berkata, dalam segala hal lebih baik berharap daripada putus asa. Saudara, kata pengharapan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia paling tidak kita jumpai sebanyak 53 kali. Dan paling banyak ada di dalam Perjanjian Baru, yaitu sejumlah 45 kali. Sementara kata harapan ada sebanyak 37 kali dan paling banyak dijumpai dalam Perjanjian Lama, yaitu sekitar 31 kali. Ketika berbicara tentang keutamaan yang harus ada dalam kehidupan pengikut Kristus, Rasul Paulus mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Itu tercatat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Saudaraku, tahun 2021 tinggal 2 hari lagi akan berlalu. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalani 363 hari yang sudah berlalu? Apakah semua yang Anda harapkan kala mengawali perjalanan di tahun 2021 ini mewujud nyata? Saya menduga tidak juga sih. Tapi pastikan ada yang mewujud nyata. Bahkan coba Anda renungkan. Adakah sesuatu yang terjadi atau yang Anda terima lebih dari yang Anda harapkan? Mungkin sebagian kita mengalami hal seperti itu. Itulah dinamika pengharapan dalam realitas. Ada yang terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi, tapi juga bahkan ada yang melampaui apa yang diharapkan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tahu kepada siapa kita mempertaruhkan pengharapan kita. Yesaya 2 ayat 22 berbunyi, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sebaliknya, dalam Ratapan 3 ayat 25 dipersaksikan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dialah Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menjadi sumber pengharapan sejati dalam hidup kita. Seperti syair sebuah nyanyian rohani populer, kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan karena janjinya adalah seumpama fajar yang tak pernah terlambat bersinar. Teks kita mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Teks ini sepatutnya dibaca dan dimaknai sebagai satu kesatuan utuh. Kenyataan hidup boleh jadi menyesakan. Kata kesesakan dalam teks kita aslinya memakai kata thlipsis, yang secara harfiah menunjuk pada tekanan atau remasan yang meremukkan. Kata itu menunjuk pada segala sesuatu yang memang bisa membuat kita begitu tertekan seakan mau remuk rasanya. Sakit penyakit, masalah perekonomian, relasi yang tidak harmonis dalam rumah tangga, dan yang sebagainya.
Ditambah lagi dengan hantu pandemi yang masih harus dihadapi. Aneka kesesakan itu adalah juga kemungkinan yang masih harus kita alami dan hadapi di tahun 2022 mendatang. Bagaimana kita bisa bersabar dalam berbagai kesesakan itu? Kata bersabar aslinya menggunakan kata hupomeno, menunjuk pada kesabaran yang aktif. Bagaimana orang dengan tenang tapi juga dengan berani menghadapi kesesakan yang dialami. Kesabaran seperti itu lahir dari pengharapan yang bertumbuh dan dirawat oleh orang-orang beriman. Orang-orang yang memiliki iman dengan kualitas dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengharapan orang beriman seperti itu dijalani dengan penuh sukacita karena meyakini Allah pasti memenuhi janjinya sekalipun kita belum melihat. Anda perhatikan baik-baik. Allah pasti memenuhi janjinya. Bukan Allah pasti memenuhi apa yang kita harapkan. Oleh karena itulah kita diajak untuk bertekun dalam doa. Yaitu dalam doa yang esensinya adalah kesediaan untuk mencari kehendak Tuhan, serta menundukkan kehendak kita pada kehendak Tuhan. Di dalam sikap doa seperti itulah, kita akan mendapat kemampuan untuk bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Saudara-saudaraku, kenangkanlah karya Allah sepanjang hidup yang kita jalani di tahun 2021 ini. Genggam erat tangan kasih-Nya yang senantiasa terulur menopang kita. Masuki dan jalanilah hari-hari hidup dalam tahun 2022 mendatang dengan kesungguhan merawat sikap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, perjalanan hidup sepanjang tahun 2021 menunjukkan bahwa di sana sini kami juga harus mengalami rupa-rupa kesesakan. Mungkin ada di antara kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang memikul beban karena masalah perekonomian. Ada yang menghadapi ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang sekedar merasa jenuh dengan hari-hari hidup yang serba terbatas di masa pandemi ini. Ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi dan sebagainya. Namun ketika kami bisa berhimpun bersama dalam persekutuan doa pagi hari ini, maka kami mengamini ini adalah bukti nyata bagaimana tangan kasih Tuhan yang terus menopang, menyertai, memeliharakan kami. Oleh karena itu, ya Bapa, kalau tidak lama lagi kami akan mengakhiri tahun 2021 dan mulai menapaki perjalanan hidup di tahun yang baru, tahun 2022. Mampukan kami ya Bapa untuk dengan sungguh-sungguh merawat sikap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Agar dengan demikian
kami tidak kehilangan kekuatan yang memungkinkan kami bisa tetap berdiri tegak, melangkah dalam perjalanan hidup apapun situasi yang dihadapi. Bapa di sorga, itulah kerinduan kami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, tapi juga sebagai persekutuan orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, lusa, dan seterusnya. Tapi kami yakin bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadikan Engkau saja sebagai sumber pengharapan kami. Sehingga dengan kekuatan yang Tuhan beri, kami juga boleh tetap menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Kata, sikap, perbuatan kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dengan kerinduan yang seperti itulah ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di mana-mana tempat, khususnya jemaat GKI Gading Indah. Tuhan yang tolong, Tuhan tambahkan hikmat kepada orang-orang yang mengemban kepercayaan, tanggung jawab, melakukan fungsi pelayanan kepemimpinan di jemaat-Mu ini. Para pendeta, para penatua dengan dukungan keluarga masing-masing, demikian juga para aktivis. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang terus menopang, memampukan hamba-hamba-Mu ini melakukan yang terbaik dengan penuh kasih dan sukacita, memimpin kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu. Tuhan, Engkau jugalah yang mendorong, yang memberikan motivasi kepada setiap anggota dan simpatisan untuk mau berperan serta secara aktif dalam kehidupan sebagai gereja. Sekalipun mungkin masih ada cukup banyak kegiatan yang tetap dilakukan secara online, tapi kiranya itu tidak mengurangi gairah, kerinduan, sukacita untuk ambil bagian dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Bukan cuma masalah pandemi, tapi juga persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan politik, perekonomian. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa ini untuk dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, untuk dapat mengetahui apa kehendak Tuhan dan memberlakukannya lewat kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang dilakukan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita menyanyikan lagu penutup Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari.
Demikian saudara-saudaraku, persekutuan kita dalam doa pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas keseharian. Selamat mengakhiri tahun 2021 dengan penuh syukur. Selamat memasuki tahun baru, tahun 2022 dengan penuh pengharapan di dalam Kristus. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.